Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo 2015-2020. Pengalaman kerja mata elang production sebagai marketing dan videografi. Pengalaman magang RD sebagai marketing dan fasilitator trainer. Capaian direct fotograf film ranting maupun ada kamera film humoris Ada Kak Imam Aryadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini di tema media sosial ya, saya ngisi sebagai pemateri. Karena di era sekarang media sosial itu sangat berpengaruh banget, apalagi di era new normal. Bisa dibilang new normal ini sosial media menjadi hal terpenting yang harus kita kuasai. Nah, pengertian media sosial sendiri itu adalah sebuah teknologi yang memakai sistem teknologi web 2.0 pada masanya. Seiring berjalannya waktu, sekarang mulai berkembang lagi di 4.0. Nah, banyak media sosial yang ada di dunia ini. Yang pertama ada blog, ada alat komunikasi online, sebentar ada dan banyak lagi media sosial, yaitu ada kayak kita bermain game itu juga termasuk media sosial, kita interaksi dengan orang lain. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan di era sekarang dalam media sosial gitu? Yang di sini sih banyak ya, di PowerPoint yang saksikan semua, kayak misalnya ciri-ciri media sosial. Kita bisa melangsungkan pesan dalam waktu yang singkat kepada beberapa orang. Pesannya bebas, tidak melalui satu gatekeeper. Nah, gatekeeper itu biasanya kan mengatur pesan. Nah, di media sosial saat ini, tanpa perlu gatekeeper, kita bisa melakukan penyebaran informasi kepada semua pihak, semua orang, semua elemen. Batasan ruang dan waktu. Pesannya lebih cepat. Nah, sekarang kita menghadapi new normal, yaitu di mana kita harus melakukan suatu tindakan baru dalam artian kita harus pakai masker, jaga jarak, terus menghindari kerumunan dan sebagainya. Nah, hal yang seperti ini harus kita hadapi di era sekarang.
Ya, PowerPoint-nya ya. Saya langsung ke materi aja ya. Ya, boleh apa? Di peran media di peran media sosial di era normal saat ini sangat berpengaruh banget berbagai elemen, bisa di badan pemerintahan, di industri kreatif, para entrepreneur dan sebagainya. Nah, misal kita mengacu pada industri kreatif atau para influencer, mereka sekarang mengencarkan banget media sosial untuk dalam promosi, misal promosi di bidang fotografi, di bidang videografi, ataupun mereka endorse dan sebagainya. Terus sekarang ada, kalian tahu kan, salah satu aplikasi edukasi ruang guru. Nah, itu sekarang sangat gencar banget untuk melakukan berbagai pembelajaran online kepada anak-anak di usia SD, yaitu 7 sampai 12 tahun, SMP dan SMA. Bahkan media sosial sekarang bisa menjadi sarana edukasi yang sangat-sangat penting. Karena kita harus belajar di rumah kan. Belajar di rumah ini kalau kita nggak tahu benar tentang edukasi yang ada, misal orang tua yang belum berpengalaman sebagai guru mungkin, kita bisa melangsungkan melalui sarana edukasi ini, yaitu lewat aplikasi ruang guru tersebut. Bisa seperti aplikasi ruang guru ya, maksud saya seperti itu. Setelah itu ada media hiburan. Selain promosi, edukasi, dan hiburan, dan sarana politik, kita ada juga media hiburan, yaitu kita melihat suatu video, konten, dan musik lewat sosial media, yaitu mungkin YouTube atau Instagram juga ada. Terus bagaimana sih penggunaan sosial media yang baik? Kunci utama penggunaan sosial media yang baik adalah kita harus punya etika dalam berkomunikasi. Kalau kita tidak punya etika dalam berkomunikasi, bisa-bisa kita juga akan termakan oleh omongan kita sendiri. Etika dalam komunikasi itu seperti apa? Kita harus belajar berbicara yang sopan kepada semua orang. Kan kita di sosial media kan tidak kenal satu persatu orang, jadi kita harus bisa belajar sopan gitu kepada semua orang. Misal kadang orang kan memakai akun, bisa dibilang akun fake ya, dia itu fotonya memang masih muda, tapi ternyata beliau udah kisaran usia 30-an ke atas gitu. Jadi kan kita nggak tahu. Nah, sebisa mungkin kita harus bisa untuk lebih sopan kepada semua orang yang ada di sosial media. Salah satunya seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus bisa menghindari penyebaran salah dan pornografi. Karena itu sangat-sangat berpengaruh pada diri kita. Kalau kita sering menyebarkan konten-konten hoax, terus pornografi, bisa kita terjerat undang-undang ITE. Nah, di situ undang-undang ITE kita sudah melanggar pasal 27, 28, dan 29 dalam etika berkomunikasi. Setelah itu, kalau kita untuk menghindari berita hoax, kita harus cross-check kebenaran berita tersebut. Gimana sih cara meng-cross-check kebenaran berita tersebut? Sebenarnya gampang, tinggal kita mau cari sumbernya apa enggak gitu. Kan kadang kita ada broadcast dari WA ataupun IG atau FB ya, kita dapat broadcast misal ada anak yang meninggal bla 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 bla. Nah, kalau kita nggak cross check asal sebar, kita sudah menyebarkan isu hoax loh. Seperti itu. Jadi kita harus cross check dulu berita ini dari mana, benar nggak, siapa pengirim pertamanya, seperti itu. Nah, yang terakhir, kita harus bisa menghargai karya orang lain. Dalam bermedia sosial itu banyak sekali karya-karya yang ada. Caranya seperti apa? Kita harus mencantumkan kreditil, copyright-nya. Oke, ada. Jadi gini, udah terdengar ya teman-teman? Kita masuk lagi, saya ulangi lagi pada
etika berkomunikasi ya, penggunaan sosial media yang baik. Saya ulangi lagi, dalam etika berkomunikasi. Kalau kita di jejaring sosial media, kita harus punya berkomunikasi. Kalau kita tidak punya etika, bisa kita terjerat dalam pasal 27, 28, 29 di Undang-Undang ITE. Sanksinya itu sangat-sangat berat. Sanksi pasal 30, 31 sampai 38 itu Undang-Undang ITE. Nah, yang kedua, kita hindari penyebaran sara dan pornografi. Caranya seperti apa? Kalau kita mendapatkan konten hoax, kita harus cek kebenarannya di mana. Jangan asal sebar aja gitu. Dan jangan melecehkan orang lain. Itu salah satu unsur sara. Terus yang terakhir, menghargai karya orang lain. Nah, cara kita untuk menghargai karya orang lain di sosial media adalah mencantumkan kredit. Ya, kalau yang ini saya sering mendapatkan karya saya dipakai orang lain tanpa pengetahuan saya. Oke, bentar, apa yang saya lepas dulu maksudnya ya. Saya lanjut ya. Untuk menghargai karya orang lain, ini yang sering saya dapatkan. Karena saya sendiri bergerak di bidang bisnis fotografi, yaitu industri media. Karya-karya saya sering digunakan orang lain tanpa pengetahuan saya, tanpa ada kredibil nama saya. Itu saya sering menggunakan. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya harus dihindari. Ya, kalau misal saya, ya udah nggak apa-apa. Kalau orang lain misal dia paham dengan undang-undang, dia paham akan hukum, terus dia nggak rela karyanya dibuat seperti itu tanpa kredibil dia, karena hasil dia kan. Nah, kita bisa terjerat kasus juga karena ya itu karya saya, kenapa kamu ambil misal contoh kan. Next, kita di penggunaan sosial media yang baik, secara efektif. Di sini saya meliput ada kata Effendi. Effendi itu salah satu pakar komunikasi ya di dunia ini. Yang pertama kita harus menentukan khalayak. Ini sih pertama kali saya dalam webinar ya. Nah, sepengetahuan saya kalau saya melaksanakan seminar online, offline maksud saya, seminar offline, biasanya kalau menentukan khalayak kita harus tahu dulu khalayak ini pantas gak buat tema kita. Misal kalau kita buat tema sosial media aja kan nggak mungkin anak di bawah usia 5 tahun kita ajarkan sosial media terlalu banyak kan, pasti kan hanya seputar hiburan aja kalau sosial media seperti itu. Jadi kita harus menentukan khalayak mana sih yang pantas, sasaran mana sih yang tepat untuk tema kita gitu. Apakah mereka ini mendengarkan hanya ingin tahu, atau bisa mendukung faktor di mana setelah tahu dia akan bertindak gitu. Atau setelah tahu dia merasa senang seperti itu. Setelah itu pemilihan media komunikasi. Nah, kalau offline pemilihan media komunikasinya itu kita bisa langsung tatap muka. Setelah tatap muka, kalau online kita bisa lewat kayak seperti ini, lewat Zoom, media komunikasi online kan, lewat Zoom, atau ada live streaming Instagram atau YouTube dan sebagainya. Pemilihan media komunikasi itu sangat berpengaruh juga. Apalagi sekarang kan kayak misal kita di tempat yang susah sinyal, meskipun pemilihan media komunikasi kita bagus, kalau sinyal nggak ada ya percuma juga kan, seperti itu. Setelah itu next, tujuan pesan komunikasi. Tujuannya apa sih kita membuat suatu tema tersebut untuk sasaran yang anak muda misal? Tujuannya apa?
kalau saya langsung mengutip dengan tema yang sekarang, efektivitas media sosial di era new normal, ya supaya kita tahu bahwasanya media sosial di era sekarang itu harus dimaksimalkan secara efektif. Karena saya sendiri merasakan banget dampaknya. Di era new normal, bisnis fotografi saya sempat pending selama beberapa bulan dan alhamdulillahnya sekarang sudah mulai berjalan lagi. Gencar-gencarnya marketing di sosial media itu yang harus perlu kita tonjolkan di sosial media sekarang. Harus bisa kita maksimalkan secara efektif gitu. Nah, yang terakhir ada beberapa contoh sosial media di 3 elemen, yaitu di pemasaran, politik, dan media pembelajaran. Yang di media pemasaran saya contohkan aja pada diri saya sendiri. Di industri kreatif saya, kalau masalah pemasaran, kita memaksimalkan media sosial dan presentasi offline. Jadi memasarkan suatu produk saya, jasa pemotretan, jasa videografer, melalui online, yaitu IG, FB, dan juga WA, story WA seperti itu. Setelah itu kita presentasi online. Nah, itu namanya pemasaran terpadu. Next, kita pada politik. Di politik, sebenarnya media sosial ini bukan hanya di new normal ya. Bukan hanya new normal. Kalau di media politik ini sebenarnya dari tahun ke tahun, pilpres, pilgub, bahkan pemilihan kepala desa di desa-desa tertentu sudah menggunakan sosial media. Yaitu untuk misal penghitungan cepat, terus pemasangan icon dari suatu partai dan sebagainya, terus menjadi alat kampanye. Karena sosial media kan tidak ada jarak, ruang, dan waktu, semuanya bisa terakses. Jadi elemen politik masuk dalam sosial media ini sangat penting banget di era sekarang apalagi. Karena di era tahun 2020 ini kalau nggak salah beberapa daerah itu melaksanakan pemilihan bupati di tahun 2020, dan itu sangat gencar media sosial dibanjiri oleh elemen politik, pemasangan pamflet, icon beberapa calon bupati dan wakil bupati. Terus yang terakhir adalah sosial media dalam efektivitas komunikasi pembelajaran. Yang ini sempat saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya sekarang kan sekolah di rumah ya, pembelajaran di rumah. Nah, kita harus bisa memaksimalkan media itu untuk anak-anak agar bisa belajar dengan baik. Kayak seperti ruang guru tadi, kita bisa belajar dengan baik dengan banyak fitur yang ditawarkan, dan pembelajaran online lainnya. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan ruang guru, kita bisa Google dan beberapa edukasi yang pantas buat anak kita. Karena yang saya temui sekarang, anak-anak sekarang itu banyak di YouTube ataupun game. Tua itu sebenarnya harus bisa memaksimalkan sosial media untuk edukasi kepada teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, cukup singkat ya, karena nggak perlu panjang lebar kalau webinar. Menurut saya kita bisa sharing kepada teman-teman semuanya, bagaimana sih efektivitas sosial media di era sekarang gitu. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemateri disampaikan. Untuk itu, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai bagaimana sih efektivitas penggunaan media sosial. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Bisa raise hand.
Halo teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan pemateri atau mungkin tips and trik menggunakan media sosial secara efektif. Pertanyaan bisa ditulis di chat. Memanfaatkan dia. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah ini ada dari Ma'rifatul. Pertanyaannya, bagaimana menurut pemateri pengaruh media sosial saat ini bagi remaja atau kaum milenial? Terima kasih. Monggo untuk Kak Imam Aryadi mungkin mau ditampung atau langsung sekarang. Oke, langsung saya jawab aja ya, Kak. Jadi gini, pengaruh media sosial saat ini bagi remaja dan kaum milenial di era sekarang. Menurut saya, kalau bagi remaja kan rentan usianya kan antara 17. Gak ada bedanya sih sebenarnya remaja sama kaum milenial ya. Kalau kaum milenial mungkin diartikan teman-teman sebagai teman-teman yang lahir di tahun 2000-an. Nah, sama aja remaja juga. Pengaruh media sosial bagi kalangan remaja dan milenial tergantung pada diri kita sendiri juga. Kalau kita bisa memaksimalkan media itu secara efektif, kita akan berpengaruh positif juga pada diri kita. Misal, salah satu teman saya ada, dia itu sangat bagus banget dalam berbisnis. Apalagi dia berbisnis di dunia kuliner, dan dia memaksimalkan media sosial untuk pemasarannya. Dan alhamdulillahnya sekarang dia sudah mencapai penghasilan satu bulannya sekitar 2 juta sekelas mahasiswa ya, mahasiswa yang termasuk remaja dan kaum milenial. Dan dia baru masuk perkuliahan 2 semester yang lalu. Dia memaksimalkan sosial media untuk pemasaran dalam bidang bisnis. Nah, setelah itu media sosial bagi kaum remaja misal di dunia Instagram ya, dia memaksimalkan foto-foto yang bagus, epic dan sebagainya. Dia upload, dia kasih caption yang bagus. Nah, itu adalah salah satu pemasaran tempat dia kunjungi. Kayak misal kita berada di Gunung Bromo, kita berada di pantai A, pantai B, pantai C, kita foto, kita upload ke IG, kita juga bisa memasarkan tempat-tempat itu. Oh, ini di mana ya, kok bagus di mana ya, seperti itu. Jadi kalau kita ditanya kaum milenial sama remaja,
apa sih efeknya media sosial di era sekarang? Tergantung pada diri kita. Kalau kita bisa berpikir positif dalam bermedia, kita akan melangsungkan konten-konten positif. Tapi kalau kita sebaliknya, ya kita pengaruhnya juga mengaruh kepada bidang sara, pornografi dan sebagainya. Karena sekarang di media sosial kan banyak unsur sara kan, penghinaan, pelecehan, cyberbullying dan sebagainya. Oke, pertanyaan pertama, apakah sudah terjawab? Gimana moderator? Bagaimana Mbak Rifatul? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah cukup jelas atau masih ada yang perlu diperjelas lagi? Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, sudah. Pertanyaan kedua dari Kak Halim. Sesuai dengan pengalaman pemateri mengenai hasil karya yang disalahgunakan oleh orang lain, bagaimana strategi pemateri untuk meminimalisir hal tersebut? Oke, terima kasih untuk Halim. Ini sesuai dengan bidang saya ya, sangat-sangat berpengaruh. Dulu pernah ada ini. Sesuai pengalaman saya, kalau strategi yang pertama kita pakai foto ya. Kalau foto kita pakai watermark. Kalau foto kita pakai watermark. Dan otomatis watermark itu bisa mungkin taruh agak ke tengah biar nggak bisa di crop. Kalau di crop biasanya itu resolusinya juga akan berpengaruh dan itu sudah bisa dibilang plagiasi. Saya biasanya kalau foto pakai watermark. Nah, kalau video biasanya kan saya nyupir drone nih. Saya pilot drone dan salah satu videografer juga kan. Nah, itu biasanya saya pakai copyright-nya di pojok. Jadi saya pakai copyright watermark di beberapa karya saya. Kayak misal kalau kita video atau fotonya di bidang komersil yang berbayar ya, aku pakai watermark. Tapi kalau untuk hal-hal biasa kayak upload biasa, ya nggak pakai watermark karena memang buat apa sih, nggak masalah gitu kan, nggak komersil. Tapi pernah kejadian sih di kampus saya, salah satu karya saya diambil oleh salah satu jurusan lain dan diakui, tapi dia nggak punya file mentahnya. Nah, di situ kita bisa perdebatkan secara offline ya, kita dipertemukan langsung, kita tunjukkan hasil aslinya. Strateginya kita komunikasi secara bagus saja ya, jangan cepat yang terlalu berlebihan. Nah, itu juga diikutkan lomba. Jadi karya saya diikutkan lomba dengan diakuinya. Setelah itu di cross check, dia kalah karena memakai hasil karya orang lain, seperti itu. Jadi strateginya pakai watermark dan sebisa mungkin karya-karyamu itu simpan file-file aslinya, seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Silakan. Oke, bagaimana Kak Halim? Sudah jelas jawaban dan penjelasan dari pemateri? Kita bisa ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Yusril. Apakah media sosial bisa dijadikan bisnis? Kalau bisa, bagaimana kita memulainya? Lalu bagaimana kita memberi tanda atau copyright buat karya kita? Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang plagiat. Bisa langsung dijawab oleh Kak Imam. Baik, terima kasih untuk Kak Yusril atas pertanyaannya. Di bidang bisnis,
media sosial itu sangat berpengaruh di era sekarang. Karena pemasaran yang tak terbatas itu di media sosial. Jadi, sebisa mungkin kalau Anda memulai bisnis, media sosial itu wajib diikutkan. Kita pasang logo, kita pasang iklan dan sebagainya. Nah, bagaimana cara memulainya? Kita dari bawah. Kita persiapkan produk kita persiapkan jasa kita. Setelah itu kita buat portofolio tentang apa yang mau kita bisniskan. Misal kalau kuliner, kita foto semua kuliner yang mau kita jual. Setelah itu kita up ke sosial media, buat portofolio sebagus mungkin. Kalau kita di bidang jasa, kayak misal saya jasa fotografer dan videografer, up upload hasil karya-karya kita di sosial media. Setelah itu kita ikutkan di, sekarang kan ada Facebook AdSense ya, yang iklan itu, dan juga di Instagram juga ada Instagram bisnis. Nah, kalau kita ikut di iklan-iklan tersebut, jangkauan bisnis kita akan lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita memberi tanda copyright buat gaya kita, cukup gampang sebenarnya. Di foto-foto kita itu kasih copyright bisa lewat pengeditan kan. Plagiat yang seperti itu sebenarnya bisa kita atasi dengan kita menyimpan file aslinya. Mereka tidak akan bisa membantah kalau kita sudah punya file aslinya. Karena resolusinya akan berbeda dan ukuran juga akan berbeda kalau kita sudah punya file aslinya. Meskipun kita download di media sosial apapun, kalau kita punya file aslinya. Seperti itu sih pengalaman saya sendiri karena saya pernah mengatasi itu. Oke, Kak Yusri sudah terjawab. Pertanyaan dari Kak Yusril sudah dijawab oleh pemateri. Maka ini ada pertanyaan selanjutnya Kak dari Pak Nando. Andainya kita mengambil foto dari Google, misal sebuah artikel dan ternyata sumbernya itu website penjual foto, namun tidak ada watermarknya. Saya tetap pakai, tapi dengan menambahkan sumber saya mendapatkan foto, apakah itu juga termasuk pelanggaran hak cipta? Terima kasih. Bagaimana Kak Imam? Oke, terima kasih untuk kakak yang bertanya. Sebenarnya itu sudah mencantumkan sumber, jadi kita bisa dibilang tidak plagiasi, tidak plagiasi. Karena kita mendapatkan sumbernya, kita mendapatkan fotonya dari sumber websitenya kan. Kayak misal gini, saya contohkan aja. Website penjual foto. Website penjual foto itu ada yang namanya Shutterstock, ada Pinterest, ada juga Freepik. Nah, kita ambil di situ kan ada yang gratis, ada free, maksudnya free. Di website penjual foto itu ada yang free. Kita ambil aja yang free. Kita cantumkan websitenya. Misal kita ambil dari Shutterstock. Foto ini diambil dari Shutterstock. Kan itu free. Kalau free bisa diambil, tapi kalau berbayar itu nggak bisa diambil. Sepengalaman saya, kalau yang berbayar itu nggak bisa diambil dengan cuma-cuma. Seperti itu, Kak. Mungkin ada pertanyaan lain atau kalau belum terjawab bisa didiskusikan lagi. Pengalaman saya seperti itu sih. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Kalau tidak ada, saya mau bertanya, Kak. Sambil menunggu dari teman-teman yang lain. Bagaimana sih cara kita menyaring atau membedakan mana sih informasi yang hoax atau benar? Tips dan trik membedakan informasi hoax dan tidak. Oke, terima kasih Kakak
moderator. Ini saya pernah bekerja sebagai wartawan di salah satu media. Saya pernah meliput di Sleman ya, di Sleman itu tentang balap liar. Nah, berita itu saya up dan pernah terjadi berita itu diedit ulang oleh seseorang, terus di share lewat WA. Saya pernah itu share lewat WA, tapi dengan catatan nama saya, penulisnya nama saya, dan itu pernah sampai ke bukan ranah hukum ya sebenarnya. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Ternyata dia penyebar hoax. Nah, bagaimana cara membedakannya? Sebenarnya gampang. Kita cross check langsung kepada satu. Di situ kan pasti ada nama penulis atau penerbit atau apa ya. Cross check berita tersebut ke situ. Atau nggak gitu kita tanya kepada yang nge-share beritanya. Kamu dapat dari mana berita ini? Kamu dapat dari mana? Kira-kira valid nggak? Kamu punya datanya nggak? Yang penting ada data. Kalau kita sudah main data, kita pasti menang. Dan waktu itu ada 1-2 orang yang konfirmasi langsung kepada saya. Meskipun yang tercantum nama saya, dia langsung lihat di Instagram, FB dan sebagainya, menghubungi saya lewat DM. Apakah benarkah Anda menulis hal yang seperti ini? Dan saya jawab, itu tidak benar karena tulisan saya itu di crop, tulisan saya diedit ulang. Jadi kita cross check-nya, ya kita tanya beritanya dari mana, langsung cross check kepada orangnya, seperti itu. Kalau bisa langsung ke penulisnya sih. Gitu, kakak moderator, terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk jawabannya, sangat jelas sekali. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan Kak dari Kak Linda Mila. Bagaimana efektivitas dalam pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran anak-anak tingkat dasar, khususnya kelas 1 sampai kelas 2 SD? Seperti yang saya ketahui, sulitnya dalam menyampaikan materi melalui medsos di usia mereka yang masih tingkat awal. Oke, terima kasih Kak Linda atas pertanyaannya. Itu susah-susah gampang sih, karena itu juga yang selalu ditanyakan para ibu-ibu, khususnya ke saya ya, karena saya beberapa kali ngisi materi, ya beberapa hari ini ngisi materi di offline di salah satu balai desa tertentu tentang pembelajaran anak di usia dini kelas TK dan 1, 2, 3. Nah, bagaimana untuk menyiasati agar anak-anak di rumah itu bisa belajar lebih efektif seperti di sekolahan lah minimal. Nah, sekarang kan media sangat banyak dan semuanya punya smartphone. Kalau anak-anak kelas 1, kelas 2, pembelajarannya pertama kita main di YouTube. Karena kelas 1, kelas 2 kalau kita kasih materi terus materi tentang sekolahnya, dia akan bingung. Dia akan bosan dan dia akan marah, dia akan nangis. Dan itu adalah efek psikologis dari anak-anak di usia dini. Jadi yang pertama kita pakai YouTube. Kan banyak media pembelajaran pakai kartun tuh. Kayak misal pembelajaran matematika pakai Jarimatika versi animasi, ataupun pembelajaran IPA versi animasi, kan banyak. Nah, anak-anak usia dini itu lebih suka melihat animasi-animasi yang seperti itu. Jadi kita memanfaatkan YouTube untuk media pembelajaran. Tapi jangan selalu pakai YouTube. Kita alih fungsikan lagi di media pembelajaran yang lain. Misal ada ruang guru ataupun sebagainya. Kita pakai. Kalau nggak gitu, buku-buku yang ada kita foto. Kalau teknik saya sih, buku-buku yang ada saya foto, terus saya masukkan di HP. Cara belajarnya kita pakai HP. Jadi bacanya di HP. Ya,
sekarang mereka lebih suka di HP soalnya. Jadi anak-anak usia dini itu lebih suka gitu lihat smartphone daripada lihat buku. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau bisa YouTube itu dimaksimalkan sebagus mungkin, karena media pembelajaran di YouTube juga banyak. Sekarang banyak akun-akun YouTube yang melancarkan media pembelajaran pakai animasi, dan itu yang disukai anak-anak. Seperti itu Kak Linda. Sudah terjawabkan Kak Linda? Terima kasih. Bagaimana, terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan mengenai penggunaan media sosial secara efektif? Halo teman-teman. Masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang kurang jelas atau seperti apa? Baik.
Baik, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Nah, untuk Kak Imam nih, ini tadi ada yang bertanya melalui WhatsApp kepada saya. Kira-kira apa yang harus disiapkan untuk terjun di dunia media selain mental gitu? Kalau pengalaman dari kakak sendiri. Ya, eh, pengalaman saya sendiri yang perlu disiapkan selain mental, yang paling utama adalah networking. Jadi kita harus punya jaring yang banyak di manapun kita berada. Karena kalau kita nggak punya koneksi di segala tempat, kita akan susah untuk masuk. Terus yang kedua adalah wawasan kita tentang media tersebut. Seperti dulu saya pertama kali terjun di Trans TV Jatim. Yang pertama kita dalami dulu Trans TV itu apa, TV itu apa. Setelah itu bergeraknya itu medianya itu media di mananya ada, apakah cuma sebatas hiburan ataupun ada edukasi atau bagaimana. Setelah itu pertama networking, wawasan, yang ketiga adalah menjalin hubungan yang baik kepada semua pihak. Beda ya, kalau networking kan tadi kita menjalin saluran. Kalau sudah gitu, kita sudah masuk. Kalau kita sudah masuk, kita harus bisa menjalin koneksi yang baik kepada semua orang, hubungan yang baik kepada semua orang yang ada di dalam, Nah, dari situ kita akan berkembang, semakin tahu, dan kita akan bisa merasakan hasilnya di media itu seperti apa. Nah, untuk teman-teman sendiri ya yang belum pernah kerja di bidang media, mental itu sangat utama, paling utama, dan fisik juga, karena kita di media, kerja di media itu nggak ada toleransi waktu. Kalau kita kerja kantoran kan biasanya kan berangkat jam 8 atau jam 7, pulangnya sore, ya sekitar waktu kerja itu 8 jam ya. Tapi kalau di dunia media itu kita tidak ada batasan waktu gitu. Jadi jam berapapun kita harus standby. Apalagi dulu pas lagi saya ada di Trans TV, pernah di calling jam 2 pagi, ya jam 2 pagi berangkat. Jam 2 pagi berangkat sampai selesai gitu. Pernah liputan berita juga. Waktu subuh-subuh pernah ada kebakaran, liput pernah. Jadi kalau kerja di dunia media itu kalian nggak bisa menjadwalkan ya. Kayak misal, oh besok aku mau liburan, oh ternyata besok ada liputan, oh ternyata besok ada ini, ada itu. Karena kerja di media harus siap mental dan siap waktu juga. Itu yang pernah saya rasakan. Networking, wawasan, hubungan baik, dan waktu. Itu sih Kak. Terima kasih. Yang lain mungkin mau sharing tentang apapun, silakan teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Saya maaf ya, di sini juga agak sedikit bising ya, jadi bedanya teman-teman ya kalau suaranya. Iya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin bisa berbagi tips atau pengalaman selama menjadi atau sudah, ini kan salah satu pencapaiannya menjadi script writer film Alam Cinta nih Kak. Kira-kira apa sih yang harus diperhatikan gitu untuk seorang penulis skrip, penulis naskah film gitu? Oke, terima kasih. Script writer itu penulis skenario.
Percakapan karena kosakata juga sangat berpengaruh. Terus yang kedua, berimajinasi. Berimajinasi tentang apa yang mau kita langsungkan dalam pembuatan film. Kayak misal, aku ingin adegannya itu kita berjalan di tepi pantai, gandengan, berkayu dan sebagainya. Kita harus ada imajinasinya. Jadi aku gambarannya gini nih, gini. Dan penulisan skrip itu ya singkat. Kita harus paham akan 4 elemen. Yang pertama penulisan skrip itu ada sinopsis, tema, terus treatment, setelah itu baru skenario. Jadi kita harus paham, sangat luas kalau penulisan skrip. Udah beda tema ya kalau kita pembahasan di skrip ya, karena ini media sosial bukan penulisan skenario. Jadi cukup singkat kalau penulisan skrip, kita harus paham tentang itu aja tuh. Baca buku, imajinasi yang luas, terus habis itu paham akan sinopsis, treatment, dan skenario-nya sendiri. Gitu Kak. Ya, terima kasih Kak Imam Aryadi atas jawabannya, cukup membantu. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin bisa kita akhiri webinar pada pagi hari ini. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan atau ya, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan lebih jelas lagi di luar forum, kita kirim pertanyaan atau mungkin langsung DM ke Instagram Kak Imam Aryadi di @aryadi.imam. Teman sudah cukup jelas, sudah dipaparkan materi. Bisa diakhiri ya untuk webinar pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Kak Imam Aryadi atas ilmu yang sudah diberikan kepada semua. Baik, saya akhiri untuk webinar pada pagi hari ini. Kesimpulannya bahwa jangkauan penggunaan media sosial ini sangat luas, maka kita harus menggunakan media sosial dengan bijak dan efektif sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Dari saya, apabila ada kekurangan mewakili panitia, mungkin ada ketidakmaksimalan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini iya jangan foto dulu. Mungkin untuk
videonya bisa dinyalakan dulu. Jadi sih, ini di luar.
Oke, semuanya cek. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar kami yang bertajuk efektivitas media sosial di era new normal ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk link absensinya, insya Allah nanti menyusul maksimal hari ini ya. Maksimal hari ini nanti sudah bisa di-share di grup WhatsApp. Jadi dimohon untuk tidak meninggalkan grup terlebih dahulu. Dan sekarang boleh meninggalkan atau leave dari Zoom ini ya. Monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang kami sengaja ataupun tidak.